Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bu Meldi Rendra. Nah, nih Minggu ceria. minggu ceria nih ya. Minggu ceria nih apa yang biasa. Kalau anak-anak kampung main di pinggir-pinggir sungai ya. Anak-anak Cilitan ya, Ya, anak-anak kalau Kalibata di kota udah nggak ada anak kampung dah. ya, Mainnya di pinggir got sekarang. pinggir got nih ya. Kalau kita kita ingat pinggir-pinggir sungai nih ingat Kalibata Bung Firdaus ya. Kotaknya Duren kali banget. Duren Ya, Kalibata. ya. Nah, hari ini kita bahas tentang Cak Imin ya, seorang negosiator politik ya. Negosiasi-negosiasi itu Ya, belum pernah jadi nih. Kita harap tahun ini jadi, Bung Firdaus. Gimana kita melihat sang kancil Cak Imin dalam percaturan politik Indonesia ini yang selalu punya peran besar gitu ya. Tapi eksekusinya kadang-kadang berbeda dari yang dia impikan gitu, Bung Firdaus. ya. Kalau kita bicara kiprah seorang Pak Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ya, Hmm. baik itu di partai politik atau di DPR atau sempat juga menjadi anggota kabinet, kemudian apa namanya sampai sekarang masih menjadi salah seorang ketua umum partai ya. Saya pikir artinya tidak ada yang bisa meragukan bahwa Caimin ini memiliki kelebihan ya Bung Meldi ya. Jadi Ya, tetap bertahan, tetap bisa mendorong bahkan PKB ya kalau kita lihat suaranya sempat drop kemudian dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, dalam 2 tahun hmm. terakhir itu naik lagi begitu. Ya, Dan itu yang menurut saya juga menjadi salah satu selling point, salah satu apa ya daya tawar kenapa jauh-jauh hari sebelum yang lain mendeklarasikan pasangan atau siapa calonnya hmm. untuk pemilu 2024, PKB itu sudah dengan sangat bulat, sangat yakin bersama Pak Prabowo gitu ya. Jadi Ya, mengatakan bahwa Pak Prabowo sebagai capresnya, calon capresnya, kemudian apa namanya Pak Muhaimin sebagai calon wakil presidennya, Bu Meli. Jadi saya pikir ini yang menjadi apa menjadi satu kelebihan seorang Muhaimin Iskandar gitu. Nah yang kedua juga kalau kita lihat gitu ya bahwa modalitas yang dimiliki oleh seorang Caimin gitu ya artinya dengan basis ya sebagian anggota Nahdien atau Nahdlatul Ulama atau Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat ya atau di Jawa terutama gitu ya itu merupakan salah satu modalitas yang bisa didorong dalam menentukan kebijakan dalam penentuan pasangan capres cawapres 2024. Jadi kalau sampai sekarang misalnya PKB mengatakan bahwa kandidat cawapres mereka masih satu, Pak Muhaimin Iskandar, saya pikir ya itu salah satu yang bisa bisa diafirmasi begitu. Walaupun sekali lagi, apakah dengan suaranya, jadi kalau kita lihat dalam survei-survei Bung Meldi ya suara-suaranya tidak cukup besar ya, jadi masih kalah dengan yang lain gitu ya. Tapi apakah itu bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan gitu, dalam beberapa bulan sampai nanti bulan Februari 2024 bisa saja terjadi gitu. Dan itu mungkin menjadi menjawab kritikan Bung Meli tadi gitu ya dari banyak usaha ikhtiarnya seorang Muhaimin Iskandar mungkin suatu saat membuahkan hasil Bung Meldi. ya. Cak Imin dikenal sebagai Panglima Santri Bung Firdaus ya di Nahdlatul Ulama, walaupun Nahdlatul Ulama dia tidak dianggap gitu ya, tapi secara de facto adalah Cak Imin gitu ya sebagai Tidak darah wakil biru ini ya. Panglima Santri dan selalu battlegroundnya tetap Jawa Timur yang di mana kukunya Cak Imin tuh kuat di situ Bung Firdaus ya. Ini Hmm. yang jadi Cak Imin ini seorang figur politik yang pemahaman sosiologisnya kuat, Bung Firdaus. Dibandingin tadi kita bicara Sandiaga Uno, ya, Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil. Jadi permainan-permainan secara sosiologis yang komunitarian atau yang berbau apa bungkus agama atau segregasi-segregasi sosial lainnya, Cak Imin jago betul untuk urusan itu ya. Dan dia bisa membaca dengan lihai dan dia selalu pada posisi yang tepat ketika memilih presiden gitu Bung Firdaus. Iya, paling tidak kalau kita bicara kelihayannya, kan artinya sampai sekarang pun juga PKB masih dalam koalisi pemerintahan, gitu ya. Ya, Baik di eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ataupun juga di Pak Jokowi. Jadi saya melihat PKB ini mengambil alur, gitu, alur pragmatisme ala Golkar, Bung Meldi. ya. Jadi kalau kita lihat ya, Golkar kan juga survive, kemudian sempat down, kemudian maju lagi, naik lagi, ya artinya dengan terus menempel pada kekuasaan gitu. Dan itu nampaknya juga yang dijalankan oleh PKB tanda kutip begitu. Nah yang kedua kalau kita lihat, ya
seberapa besar sih selling point seorang Muhaimin Iskandar untuk pemilu 2024 gitu ya, paling tidak sebagai salah seorang kandidat atau bakal calon wakil presiden gitu. Nah kalau kita lihat dalam kekuatan partai politik cukup besar ya, jadi PKB itu bisa masuk 3 besar atau paling tidak jelek-jeleknya 4 besar lah begitu ya gitu. Jadi setelah PDIP, Gerindra, mungkin nanti Golkar, mungkin PKB di sana gitu. Atau sekarang mungkin Nasdem yang cukup cukup besar, masif dalam kampanyenya gitu. Tapi dia masih cukup besar lah dia tawarnya. Tapi secara personal gitu ya, apakah Cak Imin, walaupun sekali lagi Cak Imin ini punya pengalaman sebagai wakil ketua DPR RI gitu ya, kemudian masuk menjadi menteri gitu ya. Tapi kita ingat juga gitu ya, dari ide-ide atau gagasan besar, saya pribadi belum melihat Cak Imin ini punya gagasan besar apa untuk 2024 nanti. Itu ide-ide besarnya apa begitu. Yang ada hanya misalnya ya sampai sekarang bahwa PKB masih harga mati bahwa cawapresnya adalah Cak Imin gitu. Tapi idenya gitu ya, ide besarnya atau gagasannya narasi untuk Indonesia itu belum muncul begitu. Bahkan kalau kita ingat gitu ya, yang masih diingat publik adalah mungkin ya kalau kita bicara rekam jejak ya Bu Melia, kasus misalnya kasus durian dulu, skandal durian ya. Dalam kasus juga bukan kasus korupsinya terbukti misalnya untuk apa di Kementerian Tenaga Kerja dan Daerah Tertinggal pada waktu itu ya 2011 kalau tidak salah begitu ya. Dan di situ ada pemberian suap dengan kode durian gitu dengan durian gitu. Dan waktu itu dikaitkan dengan menterinya gitu. Dan saya pikir sampai sekarang memang kasusnya tidak berjalan lagi gitu ya, mantap. Tapi itu bisa menjadi catatan bahwa ada rekam jejak di mana gitu torehan Caimin dikaitkan dengan dugaan korupsi pada kementerian pada waktu di mana dia menjabat gitu. Nah yang kedua kalau kita lihat dalam konteks integritas gitu ya, budaya integritas gitu ya, atau anti korupsi ini juga tidak banyak muncul ide-idenya. Bagaimana membangun integritas, bagaimana misalnya PKB banyak mendorong isu-isu anti korupsi Bu Meli. Jadi karena kan kalau kita lihat itu juga penting ya gitu. Jadi mungkin ini yang salah satu yang menurut saya juga sisi minus ya, sisi yang harus didorong atau publik ingin lihat lebih lanjut gitu ya. Apakah nanti eskalasinya masih tetap bisa berlangsung dengan Gerindra dengan Pak Prabowo misalnya, atau ada urut kacang baru, ada kocok bola baru gitu, perubahan setelah dideklarasikan gitu ya, dan bisa jadi nanti ya hanya penyerta saja Caimin atau PKB-nya begitu, tidak masuk dalam pasangan mungkin pasangan bakal calon wakil presiden Bu Meldi begitu. PKB ini ahli dalam urusan yang kepesantrenan ya Bung Firdaus ya, artinya suara-suara yang di ruang lingkupnya pesantren dia bisa kelola dengan baik. Walaupun nanti antara pemilihan DPR dengan pemilihan presiden sesuatu yang berbeda ya. Ini yang kita nggak bisa. Karena berapa kali ini kelompok Nahdlatul Ulama, kelompok santri ini juga kalah ya. 2 kali menangnya baru sekali gitu ya. Karena tipologi yang berbeda pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif gitu. Nah, Caimin dalam pemilihan legislatif dia jago betul ya, karena kursi yang didapat selalu besar gitu ya. Ini yang menjadi catatan penting dari Caimin, dan dia bisa kalkulasinya itu di tingkat bawah, paling bawah pun dia bisa gitu Bung Firdaus ya, Caimin ya, dibandingkan wakil-wakil presiden yang lain ya, yang dia hanya bisa mengelola dengan tim-tim relawan atau kelompok-kelompok tertentu yang didanai oleh mereka. Tapi Caimin tidak. Dia punya jaringan ke bawah-bawah yang cukup kuat. Inilah corak kelebihan Caimin yang dia lebih mengakar ke bawah Bung Firdaus, walaupun itu hanya terlokalisir di Jawa Timur gitu ya, dan sedikit di Jawa Barat. Ya, jadi kalau kita mungkin harapan publik ya, paling tidak kalau kita bicara partai politiknya, organisasinya PKB, kemudian ada ada Nahdlatul Ulama di sana, artinya sebagian dari anggota Nahdien itu berkiprah politik di PKB gitu ya. Maka mungkin harapan publik sebagian misalnya, kalaupun kita lihat representasi dengan Caimin bisa membawakan atau mendorong, melanjutkan apa yang sudah didorong oleh perintis PKB terdahulu, Gus Dur tanda kutip. Jadi kalau kita ingat Gus Dur ya, Gus Dur salah satu yang menjadi kelebihannya adalah artinya tidak hanya di ranah PKB atau Nahdien gitu ya, dia masuk dalam ranah isu-isu yang tidak dijangkau, isu-isu yang sebenarnya tidak populis, tapi itu menjadi fundamental demokrasi, misalnya. Isu tentang pluralisme, isu tentang minoritas, begitu ya, isu tentang hak-hak dasar. Gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau itu juga bisa dilanjutkan atau didorong oleh Caimin sebagai bagian dari PKB yang notabene kelompok agama yang kita bisa katakan jauh lebih plural dibandingkan yang lain, begitu ya Bu Meldi ya. Gitu. Artinya itu bisa menjadi salah satu kelebihan, salah satu yang membuat orang, oh ya, Caimin punya sesuatu yang berbeda dibandingkan calon lain, gitu. Walaupun basisnya adalah
Nahdlatul Ulama, partai politiknya PKB, begitu ya. Hmm. Nah, yang kedua, apakah juga dari ide-ide ini gitu ya? Artinya kalau kita lihat dalam dalam apa ya, dalam membangun, kan selama ini yang terlihat adalah lebih banyak lobby-lobby di bawah apa ya, di bawah meja, begitu, kasakusuk di Ya. internal, di elit yang terbatas begitu ya. Nah, kalau memang mau dibawa lebih luas lagi kepada ruang publik gitu ya, yang jadikanlah misalnya program-program kerja atau ide-ide kerja itu sebagai bergen gitu ya, sebagai alat untuk mendulang apa namanya posisi tawar gitu. Nah, yang Hmm. kedua memang kalau kita lihat dari sisi perolehan atau kesukaan publik ya, dari survei-survei kan Caimin sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang lain ya Bu Meldi ya, walaupun sekali lagi dia memiliki partai yang cukup kuat gitu ya, memiliki basis suara yang kuat, memiliki apa ya, segmentasi tersendiri yang tidak dimiliki oleh partai-partai atau kelompok yang lain gitu. Dan yang lebih luar biasa di Caimin adalah mobilisasi dana, Bung Firdaus. Caimin tuh resource dari PKB sendiri itu kan nggak ada ya, nggak ada kantong-kantong ekonomi yang kuat di situ. Tapi Caimin satu-satunya pemimpin partai politik yang mobilisasi dana untuk untuk pemilunya sangat baik gitu, Bung Firdaus ya. Dan dia bisa lebih kuat dari Nasdem yang dananya udah jelas Bung Firdaus ya. Sedangkan ini Ya, hanya PKB dari satu orang ya. udah jelas satu orang ini eh, tidak jelas tapi bisa melampaui gitu dari partai-partai politik yang dananya udah sangat jelas. Ya, itu yang menurut saya juga menarik ya. Misalnya partai yang didukung oleh kekuatan media, Nasdem atau Perindo gitu ya, dibangun dari iklan, dari apa namanya, dari pemilih rumah tangga begitu, diselingi gitu. Nah, itu yang apa ya, dengan keterbatasan itu gitu, dengan gayanya sendiri PKB muncul paling tidak survive, kemudian semakin kuat posisinya. Nah, apa ya? Ya artinya kita menunggu ya. Kalau saya sih melihat dengan posisi sekarang, walaupun sekali lagi kayaknya posisi cawapresnya agak 50-50 ya gitu ya. Ya, Karena sekali lagi kalau dilihat dari kan kemungkinan terbesar itu bisa bergabung dengan Pak Prabowo atau dengan ya, Ganjar ataupun dengan Anies masih terbuka ya. Walaupun sekali lagi kalaupun bergabung dengan Anies bisa jadi ini pemain baru ya. ya, ya. Teman-teman yang sudah punya investasi lama, Nasdem, PKS gitu ya, Demokrat, Hmm. Demokrat dengan eagernya sendiri, jadi agak lebih sulit opportunity-nya. Ya paling antara Pak Ganjar atau dengan Pak Prabowo. Nah tapi dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo gitu ya, dia punya kompetitor yang jauh lebih solid, yang lebih Ya, apa ya, di beberapa cawapres yang kalau kita bicara lebih enak dealingnya begitu, karena dealingnya hanya untuk beberapa orang. Nah kalau misalnya gerbongnya besar gitu ya, ya. donaturnya banyak, itu nanti pertimbangannya banyak sekali begitu. Hmm. Nah, walaupun sekali lagi ya situasi politik dinamis gitu. Walaupun dalam perkiraan saya gitu ya, PKB akan menempel pada kekuasaan. Siapa nanti akan memilih, siapa yang terpilih gitu, terutama Caimin gitu ya, akan ikut dalam bagian kabinet pemenang pemilu 2024, Bu Meldi. Sama halnya seperti Golkar begitu ya. Iya. Dan PKB adalah sebuah partai yang tidak ada musuh, Bung Firdaus. Dia sangat terbuka, Betul. punya relasi yang baik dengan semua partai gitu ya, dan bisa memainkan genderang partainya dengan baik ya. Ini kelebihan-kelebihan dari partai yang tidak punya stereotype musuh nih, Bung Firdaus. Ya, dia lebih apa ya, lebih agile, lebih lebih bisa beradaptasi ya begitu. Ya, Dan selama ya walaupun sekali lagi isunya masih masih dalam seputar seputar apa ya, kebutuhan-kebutuhan untuk kelompok-kelompok santri atau nahdiyin ya, kelompok-kelompok tertentu ya begitu ya. Jadi hmm. saya pikir itu yang juga membuat dalam konteks vis a vis dengan sesuatu yang besar, misalnya PKB tidak Hmm. terlalu banyak muncul gitu, kecuali pada zamannya Pak Matori di awal begitu, itu ya agak Ya. agak agak besar ya perdebatannya, walaupun itu ada isu internal juga begitu di PKB-nya begitu ya. Tapi sekali lagi ya kita lihat saja apakah juga dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan ya Bung Yaldi ya, karena Ya. menurut saya Anda maju dengan hanya misalnya dari apa ya, bagian dari klik-klik politik gitu ya, dari apa namanya lobby atau uh, apa ya, ya permainan politik tanda kutip, Ya. tanpa juga misalnya memunculkan ide-ide besar kepada publik, saya itu sangat disayangkan gitu. Karena kita ingin 2024 ide bertarung gitu ya, para pemimpin, track record rekaman itu menjadi penilaian kita begitu ya. Kemudian komitmen dan integritas itu juga menjadi salah satu faktor utama. Dan kita tunggu misalnya untuk seorang Caimin apakah akan memunculkan hal-hal tersebut atau tidak begitu, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Meldi, tetap semangat.
Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.